Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilmi Khairi, NIM B100250107. Saya adalah mahasiswa manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kita sering melihat kasus-kasus di mana alam kita menderita. Namun di balik kerugian lingkungan ini, seringkali ada masalah etika yang lebih mendalam. Masalah ini sangat relevan dengan bidang studi manajemen mata kuliah Pancasila. Masalah yang kita soroti adalah terjadinya penyalahgunaan jabatan yang mengizinkan perusahaan alam karena motif korupsi atau suap demi kekayaan pribadi. Ini adalah krisis moral dan kepemimpinan. Pejabat cenderung mengabaikan prinsip-prinsip etika. Penyalahgunaan wewenang ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menghasilkan dampak ekologis, ekonomi, dan sosial yang berkepanjangan dan sulit dipulihkan. Menurut studi, kerusakan lingkungan hidup akibat korupsi, terutama di sektor sumber daya alam, dapat dikategorikan sebagai kerugian negara, atau bahkan kerugian perekonomian negara yang lebih jauh masif daripada sekedar kerugian keuangan. Permasalahan ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Ketika alam dirusak demi kekayaan pribadi, ini melanggar keadilan sosial, persatuan Indonesia, dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena mengorbankan kepentingan rakyat banyak dan berkelanjutan masa depan. Sebenarnya, payung hukum kita sudah kuat. Ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang mengatur penyalahgunaan jabatan khusus lingkungan. Ada Undang-Undang Nomor 32 penyalahgunaan tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Bahkan undang-undang lain selain seperti Undang-Undang Kehutanan dan Undang-Undang Pertambangan juga mengatur sanksi bagi penyalahgunaan wewenang pejabat di sektor masing-masing. Solusi pencegahan dimulai dari fondasi moral. Pejabat harus pegangan moral yang kuat dan konsisten. Integritas berarti yang kita katakan harus sama dengan apa yang dilakukan dengan fondasi yang baik. Kita berharap korupsi yang merusak lingkungan kita berkurang drastis. Pencegahan juga harus dimulai dari atas. Kita perlu memastikan para pemimpin memiliki etika yang baik. Jika pemimpin punya moral yang kokoh, mereka akan membangun sistem yang baik, bukan sistem yang memuluskan perusahaan alam. Ini adalah upaya untuk menghindari kegagalan kepemimpinan yang beretika. Undang-Undang Aparatur Sipil Negara mengatur tentang etika jabatan. Selain itu, asas-asas umum pemerintah yang baik dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menjadi prinsip acuan agar pejabat menggunakan wewenang mereka dengan benar, mencegah penyalahgunaan untuk korupsi dan suap. Salah satu mekanisme yang penting adalah perizinan terbuka. Menurut saya, perizinan terbuka itu bisa menggunakan web atau aplikasi yang bisa dapat kita baca dalam sehari-hari, membuat semua proses perizinan menjadi terbuka dan mudah diawasi masyarakat, dan menyulitkan pejabat untuk diam-diam menerima suap atau mengeluarkan izin yang melanggar aturan keterlibatan publik yang krusial. Permasalahan ini sangat relevan dengan studi manajemen. Kita belajar prinsip etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan. Tujuannya agar pemimpin organisasi dapat mencegah korupsi, menjaga keberlanjutan lingkungan, memastikan operasional yang berkesinambungan. Etika kepemimpinan adalah benteng terdepan dalam menjaga lingkungan dan kekayaan negara. Mari kita bersama-sama menuntut integritas setiap pemegang jabatan demi membangun nasional yang berkeadilan. Pimpin dengan etika, lindungi Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.